Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ibu harap semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan baik dimanapun kita berada ya. Nah, berhubung aturan dari pemerintah menerapkan kerja dari rumah, beribadah di rumah, dan belajar dari rumah, maka materi kali ini Ibu akan sampaikan melalui media daring. Nah, langsung saja masuk kepada materi ya. Kalau di minggu lalu Ibu sudah menjelaskan pengertian dari kata baku dan tidak baku, maka hari ini Ibu akan memberikan materi tentang contohnya, contoh dari kata baku dan tidak baku itu sendiri. Nah, untuk mengingat kembali, pengertian kata baku itu merupakan kata yang digunakan atau yang telah digunakan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, sedangkan kata tidak baku sendiri merupakan kebalikan dari kata baku. Kata tidak baku memiliki arti yaitu kata yang digunakan atau tidak sesuai dengan kaidah atau ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, untuk contohnya sendiri sebenarnya di kehidupan sehari-hari juga kita sering menemukan hal-hal itu tanpa kita sadari. Contohnya saja contoh dari kata tidak baku. Ketika kita berjalan, pasti kita mungkin kita pernah menemukan poster-poster iklan yang ditempel di pohon, dipaku di pohon, atau mungkin juga didirikan di pinggir jalan. Saya pernah melihat contoh iklan seperti ini. Dijual rumah tipe 36. Tipenya itu penulisannya TYPE. Nah, itu merupakan kata tidak baku dari tipe, TIPE. Nah, sebenarnya kata bakunya itu tipe ya, yang menggunakan I bukan Y. Nah, kemudian contoh selanjutnya itu Ibu pernah melihat kata kos, atau Ibu juga sering mendengar kos. Dia itu ngekos di sana. Nah, sementara kata baku dari kos itu adalah in the kos. Kemudian juga contoh lain seperti service. Nah, banyak juga iklan kita lihat penulisan service ditulis seperti ini, SERVICE. Nah, sedangkan itu kata service menggunakan C itu merupakan asal kata dasar dari bahasa Inggris. Nah, sedangkan kata baku dalam bahasa Indonesianya itu merupakan penulisannya menggunakan huruf S, seperti SERVIS, seperti itu. Service tidak menggunakan E ya, tidak menggunakan E di akhir kata. Kemudian juga itu contoh kalimat tidak baku itu juga akhir-akhir ini sering kita dengar, seperti penerapan social distancing. Yang kita ketahui bahwa social distancing itu merupakan bahasa Inggris, bahasa asing ya. Nah, sedangkan kata baku di dalam bahasa Indonesia sendiri itu memiliki pengertian bahwa social distancing itu adalah pengertian dari atau kata baku dari jaga jarak. Nah, kemudian juga ada work from home atau singkatan dari WFH, WFH. Nah, sebenarnya kata bakunya itu merupakan kerja dari rumah. Nah, itu sebenarnya kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia supaya kita dapat mengerti atau mengetahui penggunaan kata baku dan tidak baku. Untuk penggunaan kata tidak baku sendiri sebenarnya tidak ada masalah, asalkan kita tahu menggunakannya itu sesuai apa tidak. Kemudian untuk contoh kata baku sendiri itu kita dapat menemukan atau sering menjumpai di instansi-instansi sekolah. Contohnya guru
nyuruh siswa untuk membuat suatu makalah. Nah, otomatis sebenarnya ketika siswa membuat makalah ini menggunakan kata baku. Kemudian juga contohnya kalau di instansi perguruan tinggi negeri itu mahasiswa tugas akhirnya adalah membuat skripsi. Nah, penggunaan kalimat atau kata pada skripsi ini merupakan menggunakan kata baku. Kemudian juga contohnya seperti surat dinas juga itu menggunakan kata baku karena surat ini akan disampaikan kepada instansi pemerintah lainnya. Bisa saja surat ini disampaikan kepada presiden. Nah, untuk itu sebenarnya kita perlu memahami atau mempelajari penggunaan kata baku sendiri supaya kita dapat menentukan di mana dan kapan kita menggunakan kata baku ataupun kata tidak baku ini sendiri. Semoga mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Ibu akhiri pembelajaran melalui media daring ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat pagi. Que ondas, muchacho, arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, enseño a rola 0